Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick card reading kali ini untuk melihat energi keuangan kamu untuk 1 bulan ke depan ya kawan-kawan semua. Sebelumnya mau diingatkan bahwa ini adalah general reading ya, jadi mungkin situasinya bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Kalau misalnya tidak resonate, ambil pesan yang bermanfaat saja, yang saya yakin mungkin bisa dapat membantu kamu apabila kamu mendengarkan atau mengklik ke video ini. Berarti ada suatu pesan atau mungkin hal yang perlu kamu dengarkan. Di depan ada 4 kristal, silahkan dipilih dengan menggunakan intuisi kamu. Bagaimana untuk men-tapping intuisi kamu? Silahkan rilekskan tubuh kamu, tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali, hembuskan, rilekskan tubuh kamu. Kemudian bayangkan kondisi keuangan kamu saat ini, apapun permasalahan dengan keuangan kamu saat ini. Setelah itu silakan pilih kristal mana yang paling pertama menarik perhatian kamu. Ya, apakah kristal ini, kristal yang kedua, kristal ketiga, atau kristal yang keempat? Oke, sebagai informasi untuk kawan-kawan, saya ada membuka channel kedua yang lebih saya fokuskan di bidang spiritual, law of attractions, pengembangan diri dan motivasi. Di sana saya ada berbagi pengalaman saya dalam menggunakan atau bekerja dengan law of attractions yang saya rasa cukup membantu merubah kehidupannya saya, dan juga ada meditasi juga di sana, video meditasi, guided meditasi. Kalau kawan-kawan berminat, boleh silakan klik linknya di bawah. Saya ada provide di keterangan box di bawah. Untuk kawan-kawan yang sudah memilih, kita langsung mulai aja untuk lihat dari kristal yang pertama ya. Kristal yang pertama untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Oke, mungkin saya ada diminta untuk menggunakan lebih banyak kartu dan pile. Jadi kalau misalnya readingan ini mungkin karena saya belum tarik kartunya, kita belum tahu energinya yang ketarik akan bagaimana, tapi mungkin readingan ini akan lebih memakan waktu lebih panjang. Untuk kawan-kawan yang mungkin kamu ingin mendengarkan lebih cepat, kamu boleh klik di percepat waktunya di video ini, di bawah video ini, di dekat klik subscribe, icon subscribe. Di situ ada 3 tombol yang berjejer. Di situ silakan klik, lalu kamu bisa pilih kecepatan yang normal atau kecepatan 2 kali lebih cepat ya. Jadi kamu bisa mendengarkan pesan ini sampai akhir untuk pilihannya kamu, tetapi lebih dengan kecepatan yang lebih cepat ya. Oke, baik. Oke, saya diminta untuk tarik kartu dari kartu ini dulu. Kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ya. Pesan untuk kamu, kondisi keuangan kamu untuk 1 bulan ke depan. Kondisi keuangan kamu untuk 1 bulan ke depan, mulai dari membaca readingan ini. Readingan ini timeless ya kawan-kawan ya. Jadi kapanpun kamu klik ke video ini, ada pesan atau hal yang mungkin kamu perlu dengarkan dari video ini. 1 bulan dimulai dari pada saat kamu menonton video ini. Oke, kondisi keuangan kamu 1 bulan ke depan. Oke, let's see. Spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors. Kita minta untuk diberikan guidance. Kemudian kartu ini
Oke, baik. Kita lihat untuk kawan-kawan. Di sini ada kartu self love ya. I openly embrace a feeling of self love ya. The PG kind. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I ever had. I show myself love in any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet and gentle with myself. Oke, saat ini terlihat kondisi keuangan kamu di sini ya. Terlihat sebenarnya dari tebaran kartunya ini terlihat bahwa sebenarnya kondisi keuangannya kamu saat ini cukup baik, tetapi kayaknya bulan-bulan ini kamu terlalu banyak menghabiskan keuangannya kamu, atau mungkin mestinya kamu dalam hatinya kamu tahu bahwa kamu harus nabung, tetapi bulan ini nggak tahu kenapa ada banyak sekali pengeluaran yang harus kamu lakukan gitu ya. Di sini terlihat banyak sekali hal disebabkan ya, kamu ada mungkin lagi depresi dengan hubungan percintaannya kamu, sehingga kamu ngabisin energinya kamu dengan membelanjakan barang-barang yang sebenarnya kamu tuh nggak perlu. Mungkin ini sebagai bentuk energinya kamu untuk ibaratnya kalau kita pernah dikecewain orang, ada lubang di hatinya kita. Nah, kita membutuhkan energi kita sendiri untuk menghealing, menutupi lubang tersebut ya dengan berbelanja. Ada orang yang mungkin dengan pergi beli makanan mahal, atau mungkin pergi main game, atau pergi belanja, atau anything gitu. Yang pasti di sini terlihat ada sesuatu hal yang kamu lakukan di bulan ini yang cukup nominalnya cukup terlihat berarti. Ada beberapa yang mungkin cukup besar nominalnya. Di sini dari refleksi energinya kamu, karena kamu ada mengalami kekecewaan akan suatu hal di dalam kehidupan kamu, baik itu mungkin hubungan percintaan, atau mungkin pertemanan, atau kamu ngerasa di backstep sama seseorang. Terus kamu membalasnya energi kamu dengan cara membelanjakan kondisi keuangannya kamu di sini. Dan kemudian di sini terlihat ya, pada saat ini sekarang kamu seperti menyadari bahwa kamu seperti yang tadi di depan dikasih tahu informasi bahwa kamu mengetahui sebenarnya kamu tuh harus di saat sekarang ini kamu tuh harus nabung, menyimpan uangnya kamu, tetapi karena kondisi ini yang terjadi menyebabkan kamu menghabiskan uangnya kamu. Saat ini kamu seperti jadi kayak gadis kecil ini gitu, kamu mulai mengkhawatirkan next month itu akan bagaimana, bulan depan akan bagaimana. Kamu mulai mengkhawatirkan hal ini nih dalam kondisi keuangan kamu. Oke, tapi kita lihat untuk 1 bulan ke depan energinya bagaimana ya. Oke, untuk 1 bulan ke depan di sini terlihat ada opportunity sama religious ya. Jadi untuk beberapa kawan-kawan kamu untuk 1 bulan ke depan, kamu mungkin karena kekhawatirannya kamu berusaha untuk mungkin menggunakan afirmasi untuk membuat kamu lebih secara sadar, atau lebih awareness lagi ya, lebih secara sadar untuk supaya jangan pemikiran negatif kamu tuh terbukti, karena di dalam hati kamu ada kekhawatiran tentang next month akan bagaimana, bulan depan akan bagaimana. Terus kemudian untuk bulan depan di sini terlihatnya dari kartunya ya, terlihat sebenarnya energi 1 bulan ke depan banyak sekali kesempatan kamu untuk menghasilkan uang sebenarnya. Jadi untuk 1 bulan ke depan, kawan-kawan yang memiliki kristal yang pertama ini sebenarnya kamu nggak usah terlalu banyak khawatir ya. Mungkin kamu ada perasaan seperti ini karena kamu merasa bersalah ada berbelanja terlalu banyak di bulan ini seperti itu. Tetapi di bulan depan terlihat banyak sekali kesempatan-kesempatan yang akan kamu dapatkan. Terus kemudian kamu juga bisa dengan awareness, bisa dengan kesadarannya kamu mulai mengendalikan pemikirannya kamu untuk berbelanja seperti itu. Nah, di sini ada partnership sama unlimited ideas yang membuat saya merasa bahwa
beberapa dari kawan-kawan kamu mungkin bekerja dengan orang lain, bekerja di kantoran, mungkin tidak sampai energinya, keuangannya itu wow sampai kamu itu mungkin dapat kenaikan gaji. Tetapi di sini terlihat lebih stabil. Nah, untuk kawan-kawan yang mempunyai usaha ya, kamu mungkin akan mendapatkan ibaratnya kalau misalnya buka usaha itu kan nggak seperti terima gaji bulanan ya, kamu udah pasti tahu tanggal sekian dapat terima uang, dapat uang. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin entrepreneur, yang mungkin usaha sendiri ya, di bulan depan akan ada banyak orang-orang yang mungkin datang sama kamu tuh untuk kayak memberikan penghasilan sama kamu. Jadi you don't need to worry, nggak usah terlalu banyak khawatir kondisi keuangannya kamu. Di sini terlihat nggak terlalu banyak bikin kamu harus khawatir untuk 1 bulan ke depan. Nah, kemudian di sini terlihat ada beberapa dari kamu yang entrepreneur itu akan ada backup ya, akan ada bantuan dari teman rekan kerjanya kamu. Misalnya mungkin bulan depan terlihat kekhawatirannya kamu untuk kondisi keuangannya kamu, terus temannya kamu mengatakan bahwa nggak apa-apa, no need to worry, nggak usah khawatir, energi kita ke depannya, toko kita atau usaha kita ke depannya terlihat cukup stabil karena ada banyak klien yang datang bikin appointment, bikin janji sama kita. Jadi di bulan depan kamu akan banyak mengalami atau menerima opportunity. Jadi kesempatan untuk menghasilkan uang atau mendapatkan uang itu masih ada. Tetapi dari energi keseluruhan di sini saya lihat ya, belum ada sampai titik klik yang membuat kamu menerima uang yang lebih besar gitu loh. Maksudnya energi yang lebih wah gitu. Nah, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan kondisi keuangannya kamu, di sini terlihat dari saat kamu membaca readingan ini, mendengar readingan ini 1 bulan ke depan, kamu diminta untuk membuat suatu ide-ide baru, bikin suatu mungkin satu hal yang lebih lain daripada yang lain, baik dalam kerjaan kamu maupun dalam usahanya kamu, untuk bisa membantu kamu menggerakkan rodanya kamu tuh supaya lebih cepat. Sama kayak kita ngedorong kereta ya, saat ini kita dorongan keretanya mungkin karena udah agak lancar, kita nggak ngedorong kasih tenaga sedikit gitu. Tetapi dengan kamu ada ide baru, mulai memikirkan 1 bulan ke depan kita bikin ide baru untuk memajukan pekerjaan kamu, usahanya kamu kasih kayak energi dorongan push supaya keretanya berjalan dengan lebih cepat lagi. Nah, ini yang akan membantu kamu untuk bisa mendapat atau meningkatkan kondisi keuangannya kamu. Jadi untuk 1 bulan ke depan, kawan-kawan yang memiliki kristal ini, di sini terlihat gak usah terlalu banyak khawatir ya. Di sini kartu endingnya in reverse, jadi you don't have to worry tentang masalah kondisi keuangan kamu. Cuman kamu disarankan atau diminta untuk bikin satu ide baru ya, karena di sini terlihat kamu berharap supaya kondisi keuangan kamu tuh bisa meningkat gitu. Jangan kayak sekarang ibaratnya ada tapi pas-pasan, ibaratnya seperti itu. Kamu berharap supaya lebih mantep lagi, lebih stabil lagi ya, apalagi saat ini kondisinya pada saat saya bikin readingan ini pada saat lagi ada virus COVID-19, jadi mungkin banyak pekerjaan atau usaha yang sedikit labil atau tidak seimbang. Tetapi readingan ini adalah timeless atau tidak ada batas waktu. Jadi kalau kawan-kawan menyimak video ini setelah masa COVID berlalu, juga tetap kasih tahu kamu untuk supaya lebih smooth lagi, lebih lancar lagi, atau geraknya lebih cepat lagi, kamu harus punya mungkin ide-ide baru yang kamu bikin supaya bisa mempercepat pemasukan keuangannya kamu lagi ya, baik kamu di kantor ataupun usaha sendiri. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang pertama. Di sini terlihatnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ya, di sini ada afirmasi yang mungkin kamu bisa berulang-ulang katakan dalam dirinya kamu, bahwa kamu adalah seseorang yang ambisius dan enggak menunda-nunda dan tidak membuang waktu untuk hal yang negatif ya. Jadi ibaratnya sama seperti ini ya, kamu dikarenakan mungkin ada seorang yang mengecewakan kamu membelanjakan uang, setelah mengeluarkan uang kamu ada perasaan bersalah, kemudian mulai khawatir tentang bulan depan gimana. Nah, kamu diminta untuk sering-sering mengucapkan afirmasi ini dengan mengatakan
Saya adalah seseorang yang ambisius, maksudnya supaya meningkatkan kamu untuk menciptakan ide-ide baru, ya ide-ide baru untuk meningkatkan karir dan pekerjaan kamu dalam kondisi keuangan kamu. Dan kemudian saya seseorang yang ambisius dan tidak menunda-nunda atau membuang waktu untuk hal yang negatif, ya seperti itu. Sering ucapkan dalam dirinya kamu, setiap pagi boleh diucapkan sebagai bentuk afirmasi membantu dirinya kamu. Baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih readingan atau memilih kartu yang pertama. Terima kasih sudah simak. Dan kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu yang kedua, ya kristal yang kedua. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kristal yang kedua. Baik, kita mulai dari kartu ini. Untuk kondisi keuangan kamu 1 bulan ke depan. Kondisi keuangan kamu 1 bulan ke depan. Kemudian kita minta sarannya untuk kondisi keuangan kamu, ya. Untuk energi 1 bulan ke depan, kondisi keuangan kamu. Apakah ada kesempatan baru untuk dapat meningkatkan perekonomian kamu? Oops, sorry. Oke, kemudian apakah ada tambahan pesan lagi untuk kawan-kawan? Dan kemudian kartu untuk afirmasinya kamu untuk situasi kamu. Oke, baik, untuk kawan-kawan di sini terlihat untuk energi keuangannya kamu. Let's see, ya. No one is fearless, no one. But even though I'm not fearless, I'm courageous. When fear comes show up, I don't run away from it. I use my courage to conquer it. My courage allows me to walk right up to that fear and kick in the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away. Oke, ada beberapa dari kawan-kawan yang saya dapatkan energi di sini. Mungkin saat ini kamu nggak bekerja, saat ini sedang tidak dalam kerjaan apa-apa, baik usaha apa, tetapi kamu tipe, ibaratnya kamu bukan seseorang yang harus mengkhawatirkan ibaratnya biaya kehidupan kamu, biaya sehari-hari kamu, karena di sini terlihat ada seseorang, atau mungkin kamu masih tinggal sama orang tua, atau mungkin kamu ada suami yang mendukung kamu, mensupport kamu, so you don't have to worry, kamu nggak usah terlalu khawatir. Dan di sini terlihat bahkan kondisi keuangan kamu sangat-sangat stabil, ya, walaupun kamu nggak bekerja, ya. Di sini terlihat ada angel of balance, ya. Jadi kamu pandai untuk atau mungkin kamu tinggal dalam lingkungan yang cukup seimbang dalam kondisi keuangan kamu, ya, baik orang tua kamu mensupport kamu, terus kemudian atau suami mensupport kamu, atau mungkin ada usaha dari keluarga yang mensupport kamu walaupun kamu nggak bekerja, atau mungkin kamu adalah seorang videopreneur, ya, yang mendapatkan pemasukan walaupun kamu nggak doing anything, walaupun kamu tidak melakukan apa-apa. Mungkin kamu ada investasi di bidang, ya, baik di bidang properti atau investasi di bidang anything, ya, yang pasti di sini terlihat seperti itu. Tetapi dalam hatinya kamu ngerasa bahwa it's still not enough, masih banyak yang kurang. Mungkin karena terlalu banyak waktu yang kamu luangkan, yang kamu sia-siakan. Ibaratnya kalau boleh dibilang saya sia-siakan karena
Saya nggak tahu untuk kawan-kawan ini karena general reading, ada beberapa dari kawan-kawan ya, mungkin nggak semua, tapi ada beberapa dari kawan-kawan kamu seperti kayaknya sehari-harinya kamu hanya menghabiskan your time hanya dengan melakukan sesuatu yang tidak memberikan penumbuhan pada jiwanya kamu ya. Sebenarnya untuk kawan-kawan yang memiliki kristal kedua ini, kamu sangat-sangat beruntung sekali karena kamu mempunyai banyak waktu untuk learning something, untuk belajar sesuatu. Tetapi mungkin ada beberapa mungkin kamu tipe orang yang ibaratnya malas belajar, atau mungkin tidak termotivasi untuk belajar, atau kamu mungkin orangnya tipe, kalau orang bilang anget-anget tai ayam ya, jadi kamu cuma belajar mungkin 3 menit terus selebihnya 10 menitnya atau mungkin main-main, atau konsentrasi kamu cepat buyar. Nah, oleh karena itu di sini untuk energi kamu bulan depan, 1 bulan ke depan ya, terlihatnya sebenarnya still no need to worry, nggak usah terlalu banyak yang kamu khawatirkan di sini ya. Di sini terlihat ada water juga menandakan keuangan ya, menandakan keuangan. Dan kemudian pada saat 1 bulan ke depan ya, pada saat kamu menemui waxing moon, dalam 1 bulan itu ada fase bulan ya, ada new moon, ada full moon, ada new moon, ada waning moon, ada full moon sama waxing moon. Waxing moon ini biasanya 1 minggu setelah new moon ya, jadi energinya 3 hari setelah bulan baru, tetapi tanggal jatuhnya waxing moon ini adalah 7 hari setelah new moon. Jadi kalau misalnya new moonnya tanggal 12 ditambahin 7 berarti 19, tanggal 19 itu pas waxing moon. Tetapi kita bisa merasakan energi waxing moon itu 3 hari sebelum tanggal 19 itu jatuhnya di hari tersebut. Nah, di energi tersebut ya, jadi setiap bulannya pasti ada tuh waktunya. Tetapi kawan-kawan yang mendapatkan ini, kamu boleh perhatikan waxing moonnya pada saat kamu membaca readingan ini. Kamu coba lihat deh waxing moon berikutnya tuh tanggal berapa, dan kamu boleh rasakan energinya pada saat tersebut untuk memberikan kamu sedikit inspirasi untuk kamu mungkin belajar sesuatu untuk menambah kemajuan untuk pengembangan pribadi dirinya kamu, self developmentnya kamu. Karena di sini terlihat ya dari keseluruhan kartu ini untuk kasih tahu kamu sebenarnya mungkin untuk saat ini kamu ngerasa enjoy dengan situasi ini. Ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu udah mulai ngerasa kayaknya bosan di rumah terus, nggak doing anything, nggak melakukan apa-apa. Untuk kamu yang mulai merasakan kayak kebosanan atau yang kamu khawatir akan kebosanan di kemudian hari, kamu boleh mulai mencari sesuatu yang mendapatkan inspirasi dari waxing moon ini. Kalau misalnya kamu bisa bermeditasi, kamu meditasi. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka meditasi, it's okay. Pada saat kamu jatuhnya waxing moon tersebut atau 3 hari sebelum waxing moon itu, kamu coba rasakan lebih teliti lagi energinya. Saya yakin kawan-kawan yang suka menonton video tarot adalah orang-orang yang punya peka dengan energi. Cuman kamu sadar atau nggak sadarnya aja. Apabila kamu menyadari energi sekitar perubahannya bagaimana, kamu boleh menggunakan energi waxing moon untuk mendapatkan inspirasi. Mungkin kamu mau belajar sesuatu hal yang baru, misalnya kamu belajar untuk olahraga, atau mungkin keputusan untuk saya mau belajar bangun pagi dari jam sekian-sekian, atau mungkin kamu mau belajar sesuatu, mungkin belajar menulis, atau mungkin kamu belajar menggambar, belajar apa, anything, atau belajar bikin video untuk YouTube atau anything ya, terlihatnya di sini. Karena untuk 1 bulan ke depan ya, ada satu energi yang akan masuk ke dalam dirinya kamu yang membuat kamu itu akan merasakan suatu kayak sedikit perasaan iri terhadap orang lain, yang mungkin kamu akan ketemu teman lama yang akan bikin kamu melihat bahwa orang ini mungkin bekerja terus kemudian dia punya sesuatu hal yang dia fokuskan dalam hidup. Nah, sedangkan kamu saat ini walaupun kamu seimbang dalam kondisi keuangan kamu gak usah khawatir dengan keuangan kamu, karena di sini terlihat ada somebody is backing you up, seseorang membacking kamu. Tetapi ada kamu energinya buyar, kamu gak memfokuskan energinya kamu untuk growing up, ibaratnya seperti itu. Dan kamu ngerasa kayaknya hal tersebut itu cukup bikin kamu kayak ngerasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya kamu, seperti itu. Dan di sini terlihat untuk 1 bulan ke depan, dari saat kamu menonton video ini akan ada perasaan ini, akan ada orang yang datang ke kehidupannya kamu, tetapi kamu akan
cukup cepat untuk mengatasi perasaan emosional ini ya. Saya yakin dikarenakan energi waxing moon ini ya, karena energi waxing moon ini dalam fase bulan satu bulan itu 29,5 hari tersebut, waxing moon memiliki energi yang paling aktif, yang paling menyemangati orang-orang. Banyak para spiritualis menggunakan energi bulan untuk memanifestasikan energinya, dan biasanya di masa waxing moon ini mereka mengambil aksi seperti itu. Nah, di sini untuk 1 bulan ke depan kamu diminta untuk coba memfokuskan energinya kamu supaya kamu jangan memiliki perasaan atau jangan merasa bahwa hari-harinya kamu atau situasinya kamu tuh menjadi kosong seperti itu ya. Dan kemudian ada kayak sedikit stres ya, kamu ngerasa kayak ada kekosongan yang kamu hadapin dalam kehidupannya kamu untuk 1 bulan ke depan, karena mungkin ada pertemuan kamu dengan seseorang, atau kamu mungkin melihat sosial medianya orang lain yang membuat kamu ngerasa kayaknya they have things to do, they focus on something, mereka fokus dengan sesuatu, mereka lakukan sesuatu seperti itu. Nah, di sini kartu afirmasi untuk kawan-kawannya, grounding di sini, center and ground myself ya, despite emotional upset around me ya, karena kamu ada perasaan jealousy yang mungkin akan masuk dalam dirinya kamu, yang akan memberikan sedikit energi negatif dalam kondisi atau bagaimana cara kamu melihat kondisi keuangan kamu. Jadi kamu diminta untuk lebih banyak menggunakan afirmasi dengan cara saya memfokuskan atau center itu tengah ya, ibaratnya saya memfokuskan energi saya, dan kemudian grounded membumi ya, untuk melawan energi yang upset itu kayak kesal atau marah yang ada di sekitar saya, ada energi kecemburuan yang ada di dalam dirinya saya. Karena ini dari general reading, jadi coba lihat energinya kamu itu lebih fokusnya ke arah mana, apakah ke jealousy, kecemburuan, atau ke rasa iri, atau rasa sirik, nyinyir, apa segala macam ya. Jadi kamu lihat dan kemudian lebih sering ucapkan kata-kata ini untuk membuat diri kamu lebih grounded seperti itu, untuk lebih membumi, untuk lebih kamu hidup pada saat sekarang atau titik sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak grounded atau tidak be present itu nggak tinggal saat ini gitu loh. Kita bisa merasa lelah atau merasa depresi itu dikarenakan pikirannya kita hidup terkadang ada di masa lalu, terkadang ada di masa depan. Masa lalu tuh maksudnya kita terlalu berpikir, oh nyesel deh dulu nggak begini, terus otak kita terus berpikir saya nyesel deh dulu nggak begini. Itu berarti kita hidup di masa lalu. Kita lupa bahwa saat ini kita bisa merubah masa depannya kita supaya kita jangan ada penyesalan. Nah, kelelahan lain lagi ya, kelelahan mental yang lain lagi adalah hidup di masa depan. Hidup di masa depan maksudnya apa? Mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok hari, atau mengkhawatirkan aduh nanti kalau misalnya saya begini-gini nanti salah nggak ya keputusannya, nanti begini-gini. Nah, itu berarti hidup di masa yang akan datang. Nah, energinya kamu tuh habis untuk memikirkan hal-hal ini. Jadi kamu diminta untuk mempusatkan energinya kamu pada hari ini, detik ini, saat ini, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu buat untuk hari ini merubah masa depannya kamu ya, something like that. Oke, ini untuk energi kamu 1 bulan ke depan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ya. Kita lihat untuk energi kamu 1 bulan ke depan ya. Ini adalah readingan timeless, berlaku 1 bulan mulai dari kamu menyimak video ini. Baik, kita mulai dari kartu ini untuk energi kamu saat ini ya. Oke, kemudian kita lihat mungkin ada kartu tambahan dari situasinya kamu. Kemudian untuk energi 1 bulan ke depan, sarannya
Dan untuk afirmasi kawan-kawan, dan kartu untuk klarifikasi kamu, situasi kamu 1 bulan ke depan ya. Oke, baik. Di sini terlihat bahwa kamu untuk kondisi keuangan kamu saat ini ya. Di sini terlihat kamu working on something, kamu bekerja sangat-sangat keras sekali ya untuk mungkin keluarga kamu, untuk mensupport your family ya di sini. Di sini terlihat kamu itu kayaknya tulang punggungnya keluarga, ibaratnya seperti itu, atau kamu yang mensupport keuangan dalam keluarga. Yang pasti di sini terlihat kamu sangat-sangat bekerja keras ya, dari kartu you got the power. I'm strong, I'm grounded, I'm powerful, I am like a cross between a dinosaur and a tank ya. Jadi kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu sendiri. Jadi kamu berusaha untuk push diri kamu sendiri, mendorong diri kamu sendiri. Kamu ibaratnya kayaknya nggak boleh istirahat, nggak boleh lelah gitu. Pada saat ada waktunya untuk istirahat atau lelah, kamu selalu mengingatkan diri kamu bahwa saya harus begini, saya harus begini, saya harus maju, saya harus maju, saya harus maju. Ibarat seperti itu. Saya nggak boleh berhenti, saya harus berusaha, harus begini, harus begini, harus begini. Ibaratnya saat ini situasi kamu seperti itu. Dan di sini terlihat untuk alam bawah sadar kamu ya, ada kekhawatiran untuk 1 bulan ke depan ya. Ibaratnya setiap bulannya atau setiap harinya yang kamu khawatir adalah next time. Bukan next time, maksudnya future. Yang kamu khawatir ada masa depan. Kamu memiliki impian atau harapan untuk yang ingin kamu bangun di masa depan. Tetapi caranya kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Ibaratnya kamu mau istirahat pun kamu dalam 1 kali 24 jamnya mungkin kamu hanya 6 atau 7 jam aja tidurnya. Selebihnya kamu tuh working hard. Kayaknya banyak sesuatu hal yang kamu lakukan kan harus begini, harus produktif seperti itu. Dan ini yang membuat kamu sulit untuk memfokuskan energinya kamu. Kemudian akhirnya banyak hal keteteran atau kerja setengah-setengah, ibaratnya seperti itu. Dan ini mempengaruhi untuk energi keuangan kamu 1 bulan ke depan ya. Di sini terlihat mungkin contoh misalnya untuk kawan-kawan yang kalau misalnya kamu bekerja sama orang mungkin nggak masalah ya, karena kamu terima gaji bulanan setiap bulan, no need to worry. Tapi mungkin kamu akan terkena teguran dari atasan atau pekerjaan kamu semakin menumpuk ya. Tapi untuk kawan-kawan yang mungkin usaha sendiri, karena kebuyaran energinya kamu nggak bisa memfokuskan segala sesuatu untuk menyelesaikan sampai finish, akhirnya kamu nggak bisa menyerahkan hal tersebut kepada customer nggak bisa membayar uang itu kepada kamu, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk 1 bulan ke depan ya terlihat mungkin ada sedikit keterlambatan disebabkan oleh karena kamu terlalu keras sama dirinya kamu sendiri. Saat istirahat kamu gak beristirahat, akhirnya kamu pakai energi kamu habis untuk sesuatu hal yang ibaratnya terlalu terbuyar energinya seperti itu. Nah, di sini ada block out distractions yang meminta kamu untuk memfokuskan energinya kamu, lebih fokuskan energinya kamu, belajar untuk fokuskan energinya kamu supaya kamu itu jangan sampai ada kehilangan atau mungkin kesempatannya kamu untuk mendapatkan uang jadi hilang dikarenakan kamu terbuyarkan energinya kamu. Ibaratnya seperti, jadi 1 bulan ke depan mungkin kamu perlu lebih banyak beristirahat ya, ibaratnya atau kamu coba belajar bikin jurnal atau mungkin mengatur schedule-nya kamu. Di sini ada kartu sarannya adalah rutin ya. Jadi maksudnya bikin schedule-nya kamu dalam 1 hari 2 jam ngapain. Misalnya kamu terlalu banyak tugas yang harus kamu lakukan atau pekerjaan yang harus kamu lakukan, mungkin dalam 1 hari kamu bikin pagi hari 2 jam saya kerjain kerjaan ini, 2 jam kemudian saya kerjain kerjaan ini, 2 jam kemudian saya kerjain kerjaan ini. Setelah itu pulang kerja istirahat, terus jangan dikotak-katik lagi, jangan mengerjakan pekerjaan kantor lagi kalau kamu sudah sampai di rumah walaupun pekerjaan tersebut banyak.
lebih baik kamu ngerjain sedikit tapi selesai, daripada kamu sekaligus ngerjain banyak tapi nggak ada yang selesai gitu. Ini keteteran, ini nggak selesai, ini nggak selesai, nggak selesai. Ibaratnya seperti itu. Jadi kamu diminta untuk 1 bulan ke depan, kalau misalnya kamu nggak kepingin energinya kamu, kondisi keuangan kamu sedikit merosot, dikarenakan kamu nggak bisa memfokuskan energinya kamu. Nah, di sini ada family matters ya, membuat saya merasa bahwa mungkin 1 bulan ke depan kamu diminta, selain memfokuskan energinya kamu diminta to take a rest. Di sini ada gambar 2 orang tua yang lagi duduk, yang membuat saya ngerasa mungkin saatnya, atau reminding us, ngingetin kita untuk saatnya nemenin keluarga, temenin orang tua, yang berkunjung pada orang tua. Kalau misalnya kamu nggak tinggal sama orang tua, mungkin weekendnya kamu atau hari liburnya kamu coba kamu beristirahat, jauhin diri kamu dari pekerjaan, terus kemudian mengunjungi mereka, mungkin minta saran dari mereka atau ajak mereka keluar makan. Karena tujuan dari kamu bekerja keras ini kan untuk membuat mereka bahagia, tetapi justru karena kesibukannya kamu, akhirnya mereka jadi terlupakan atau terkesampingkan, membuat mereka sebenarnya bisa tersenyum happy, jadi senyumnya nggak bisa full gitu. Tapi kalau misalnya kamu meluangkan waktunya kamu, coba lihat senyumnya mereka, akan menambah perasaan motivasinya kamu untuk doing things, untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian kalau misalnya kawan-kawan tahu ya, pada saat kita terlalu sibuk dengan kesibukannya kita, energi kita habis di sana, energi kita jadi terblokir loh, jadi terblok di sekitarnya kita. Kalau kita sering-sering keluar ke taman, terus kemudian memperlambat energinya kita sedang membantu untuk tubuhnya kita, sekitar kita, auranya kita, untuk pelan-pelan membuang energi yang nggak baik. Sama seperti di dalam tubuh kita makan sesuatu, tubuh kita mencerna, terus kemudian membuang sesuatu yang udah nggak, ibaratnya ampas-ampasnya itu berupa kotoran. Nah, auranya kita, energinya kita juga sama. Tetapi kalau kita terus-terusan menggunakan energi, nggak memberikan dia kesempatan untuk membuang energi yang lama, yang sudah terblokir atau yang mati energi di sana, otomatis semuanya akan numpuk, akan mempengaruhi energi kamu. Dan ini yang terlihat adalah mempengaruhi sedikit kondisi keuangannya kamu ya. Jadi untuk saran untuk kawan-kawan, 1 bulan ke depan kamu coba bikin jadwal untuk bagaimana bagi waktunya kamu, karena ini ada journal reading, jadi kamu harus lihat kamu gimana bagi waktunya, terus kemudian stick with it ya, ikutin schedule yang sudah kamu buat secara rutin. Oke. Kemudian di sini ada kartu believe untuk afirmasinya kamu, dengan mengatakan bahwa I believe that each check I write brings money back to me tenfold ya. Di sini dengan mengatakan saya mempercayai apa yang cek yang kamu, ibaratnya uang yang sudah kamu belanjakan akan kembali kepada kamu 10 kali lipat ya. Maksudnya untuk memberikan kamu support ya, afirmasi ini untuk memberikan kamu support bahwa usaha kerja kerasnya kamu ini akan ada hasilnya, dan itu pun 10 kali lipat kembali kepada kamu ya. Jadi dengan sering mengucapkan kata-kata ini, afirmasi ini membuat kamu atau mengisi energinya kamu untuk belajar memfokuskan dirinya kamu mengerjakan sesuatu, supaya jangan terlalu ibaratnya jangan terlalu bikin kamu, karena ini afirmasi ini untuk ngasih tahu alam bawah sadar kamu, jangan terlalu maksa diri untuk kerja keras, karena apa yang uang kamu belanjakan akan kembali kepada kamu 10 kali lipat, ibaratnya seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya. Untuk kawan-kawan yang memilih gantungan kunci ini, kristal kuning ini. Baik, kita lihat, kita shuffle dulu kartunya. Oke, untuk kawan-kawan kondisi keuangan kamu saat ini atau bulan ini, atau saat kamu membaca readingan ini. Kemudian kartu tambahan atau energi yang mungkin perlu kamu ketahui
dari energi kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk situasi 1 bulan ke depan ya. Kemudian untuk saran untuk energi keuangan kamu 1 bulan ke depan. Kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits untuk memberikan advice. Oke, untuk afirmasi kawan-kawan, oke, di sini ada everyone's a teacher ya. Everyone I cross the path with is a teacher in that moment. That ones who give me the fun lessons or are the ones I call friends. The ones who give me the hard lessons I sometimes call a holes. They've chosen a tough job but sometimes gotta do it. So to them, thanking all the holes. Thank you a whole for playing part in making me a better person. Oke, untuk situasi kondisi keuangan kamu yang sama-sama kuning di sininya, saya ngelihat kamu mungkin tipe orang yang cukup kreatif ya, karena warnanya kamu yang keluar di sini kartunya cukup banyak kuningnya. Di sini kuning, di sini kuning, di sini kuning, ya. Mungkin kawan-kawan yang saat ini kamu bekerja, ada beberapa kawan-kawan dari kamu yang memilih kristal ini, mungkin kamu bekerja dengan seseorang, tapi di luar jam kerja kamu ada melakukan sesuatu hal kreativitasnya kamu. Jadi kayak ada uang tambahan dari kekreativitasan yang kamu lakukan. Di sini terlihat kayaknya kamu ada kerja sama dengan your friends, bekerja sama dengan teman kamu. Mungkin usaha sama-sama atau mungkin jualan online ya. Bareng-bareng kamu melakukan usaha tersebut. Tapi terlihat dari sini kondisinya seperti kayak mulai ada sedikit permasalahan di antara kalian ya, yang di sini ya. Kalau misalnya kamu saat ini nggak punya partnership atau bekerja dengan orang lain atau tidak bekerja sama, jadi kamu kerja sendiri, mungkin platform yang kamu, misalnya kamu contoh menjual sesuatu barang-barang di online ya, dengan kekreativitasannya kamu jual barang-barang secara online. Mungkin platform tempat kamu selling itu mungkin ada sesuatu problem, ada sesuatu permasalahan di sini dengan mereka. Di sini terlihat seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di antara kalian atau sesuatu hal yang terjadi dengan partnershipnya kamu, dengan kerjasamanya di antara kalian berdua di situ. Di sini ada mulai terlihat kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu kayak seperti ada keluhan-keluhan yang kamu pendam di dalam hati yang nggak kamu ungkapkan. Seperti itu terlihatnya di sini. Dan untuk 1 bulan ke depan energi ini mungkin akan mempengaruhi kalian berdua. Tetapi di sini terlihatnya ya, di sini terlihatnya di sini ada kartu partnership, and then partnership juga keluar. Jadi untuk 1 bulan ke depan kamu diminta untuk I think it's trust ya. Kamu diminta untuk mempercayai karena kalian memilih untuk bekerja sama. Jadi otomatis harus ada kepercayaan yang dibangun di sini. Mungkin ada keluhan-keluhan yang terjadi dengan partnershipnya kamu kalau kerja sama dengan orang, tetapi kamu harus mencoba belajar menghadapi segala sesuatu atau memandang segala sesuatu dari segi positifnya gitu loh. Kamu harus punya sisi positif optimisnya. Kalau misalnya saat ini kamu ngerasa ya dikarenakan situasi dan kondisi yang bikin
usaha yang kalian lakukan bersama ini mungkin nggak terlalu bergerak dengan cepat, tetapi pada saat kalian memulai usaha ini ada komitmen yang ada atau ada janji komitmen yang kalian buat dan kamu harus stick with it gitu. Kalau enggak ya otomatis harus kerja sendiri-sendiri atau buyar seperti itu. Tetapi ada satu energi yang sangat positif banget di sini terlihat dari usaha kerjasamanya kalian. Jadi mungkin keluhan-keluhan ada ya, namanya orang ya, kalau bersama-sama kayak suami istri aja gitu, tinggal bersama sering ketemu, otomatis ibaratnya kalau sering ketemu ibaratnya gesekan akan semakin sering terjadi. Kalau misalnya kita nggak pandai-pandai mengambil jarak atau menjaga jarak, otomatis akan tergesek lagi, akan lama-lama jadi luka. Ibaratnya kayak kita gesek-gesek kulit kita sendiri, sama kayak pakai sepatu. Kalau sepatu kita terlalu sempit, otomatis kan terlalu nempel ke kulit. Kalau kita jalan kan otomatis ada gesekannya. Kalau semakin gesek itu otomatis kan akan terluka seperti itu. Nah, ini ada keluhan-keluhan sedikit yang terjadi dalam dirinya kamu, tetapi kembali lagi prospek cukup baik ya yang terlihat dari usahanya kamu, tetapi mungkin karena saat ini situasinya mungkin kamu baru mulai usaha atau kamu baru mulai jalan, jadi banyak hal yang harus keluar uang. Kelihatannya kayaknya kok keluarin duit terus gitu, kok kapan uang masuknya ya, namanya orang usaha kan belum ya. Membuat kamu mungkin ada sedikit kekhawatiran, tetapi dari sini, dari kartu yang terlihat adalah partnershipnya kamu justru akan membantu kamu untuk akan membawa kamu pada kemajuan ya. Di sini ada kartu partnership, terus kemudian ada validasinya juga lagi. Corporations, bekerja sama lebih baik dibandingkan berkompetisi. Jadi kamu lebih baik bekerja sama dengan seseorang daripada kamu berkompetisi, daripada kamu pecah kemudian ini bikin sendiri akhirnya jadi saingan seperti itu. Jadi untuk energi kamu 1 bulan ke depan, kamu diminta untuk lebih berpikir ke arah keoptimisannya, karena di sini terlihat prospeknya cukup baik dengan usaha kalian berdua. Terus kemudian nurturing di sini maksudnya kamu sama dia mungkin saat ini baru mulai usaha ya, jadi banyak hal yang harus kamu keluarkan dulu. Jadi kamu nurture, memberikan suatu nurturing bahasa Indonesianya apa ya? Ibaratnya kayak sedang menyuntikkan sesuatu gitu untuk menjadikan dia sesuatu hal yang besar gitu, kayak balon. Kalau kamu nggak kasih dia angin kan dia nggak membesar seperti itu. Dan kemudian harus ada kepercayaan satu sama lain di sini. Dan kemudian untuk masalah backstab, di belakangnya di sampingnya ada kartu trust yang meminta kamu untuk you need to trust these corporations ya. Mungkin kamu perlu berjaga-jaga kalau kamu takut mungkin mendapatkan backstab atau ditikam dari belakang. Mungkin kamu harus lebih berhati-hati, tetapi yang namanya kamu mau usaha dengan seseorang, otomatis harus ada kepercayaan di situ. Sama dengan kayak membangun hubungan dengan seseorang ya. Kalau misalnya kamu terus-terusan ngamatin dia harus 24 jam baru bisa jatuh cinta sama dia, atau kamu baru bisa pacaran sama dia kalau kamu ngeliat dia selama 24 jam nggak pergi sama orang lain, itu bukan trust namanya. Itu namanya kamu menyiksa diri kamu sendiri seperti itu. Oke? Dan di sini ada kartu afirmasinya untuk kawan-kawan ya. Di sini dikasih tahu bahwa universe provides me and my family with prospect for good fortunes. Jadi sering ucapkan dalam hatinya kamu kalau misalnya alam semesta itu menyiapkan kepada kamu dan keluarga kamu prospek untuk keberuntungan masa depan ya ibaratnya. Jadi prospek dengan energi yang saya dapatkan di sini, prospek dengan orang yang saat ini kamu ajak kerja sama ini cukup stabil, cukup menjanjikan. Tetapi untuk sekarang mungkin karena kamu harus perlu nurturing ya, kamu harus mungkin menyuntikkan banyak energinya kamu, pikirannya kamu, atau mungkin masih belum kelihatan bagi hasilnya ya. Tetapi you need to trust, harus belajar mempercayai. Dan kemudian kalau misalnya energi negatif itu datang di dalam dirinya kamu, perasaan cemburunya kamu datang di dalam dirinya kamu, perasaan ketakutannya kamu, perasaan curiganya kamu muncul, kamu coba ucapkan afirmasi ini dengan mengatakan bahwa universe atau alam semesta menyiapkan atau menyediakan kepada saya dan keluarga prospek untuk keberuntungan di kemudian hari. Ibaratnya seperti itu. Jadi kamu menambahkan energi good fortunes di
energi kamu dengan dia, seperti itu. Oke, pada saat saya membaca readingan ini di telinga saya kayak ada orang lagi bernyanyi-nyanyi ya, saya nggak tahu. I don't know, maybe this is a sign for you, mungkin ada tanda untuk kamu. Tapi yang saya dapatkan untuk kawan-kawan adalah ini readingannya. Kalau misalnya situasinya untuk kamu ini nggak resonate, but that's mean this reading is not for you. Baik, segini aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Sekali lagi, kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk mengecek playlistnya saya. Readingan saya rata-rata atau kebanyakan adalah timeless atau tidak ada batas waktu. Kamu silakan cek di playlist, ada readingan timeless, baik percintaan, keuangan, maupun soal karir ya, atau soal bidang spiritual dan juga energi alam. Kalau kamu berminat boleh silakan klik di playlist, dicoba cek. Atau kalau untuk kawan-kawan yang menyukai atau melihat atau senang dengan bidang spiritual, motivasi pengembangan diri dan law of attractions, boleh simak channel kedua saya. Di sana saya ada berbagi story atau berbagi pengalaman bagaimana saya bekerja dengan hukum tarik menarik yang merubah kehidupan saya 180 derajat ya. Kalau 360 derajat balik lagi. Merubah 180 derajat menjadi dari seseorang yang sangat-sangat toksik menjadi seseorang yang positif. Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu caranya, saya berbagi tips di sana. Dan kemudian segini aja videonya kali ini kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi sudah simak. Sending you so much love. Namaste.